Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi dengan nomor induk 170703021. Yang pertama, zona litoral merupakan daerah dangkal yang berdekatan dengan tepi danau dan dapat ditembus cahaya. Kemudian tumbuhan yang berakar dan alga yang mengapung merupakan ciri-ciri daripada zona ini. Kemudian ada zona limnetik yang merupakan daerah yang jauh dari tepi danau, namun masih dapat ditembus oleh cahaya. Pada zona ini, fitoplankton ataupun tumbuhan itu dapat berfotosintesis menyediakan bagi zooplankton, ikan, dan hewan-hewan lain. Kemudian, apakah ada perbedaan morfologi ikan yang hidup di hulu dan di hilir? Ya, tentu saja. Kalau ikan yang hidup di hulu itu biasanya kebanyakan ikan air tawar. Kalau ikan yang hidup di hilir biasanya itu hilir kan bermuara ke laut. Sudah pasti di situ banyak keanekaragaman ikan-ikan air asin. Terima kasih. Kemudian menurut yang saya baca dalam jurnal FND tahun 2003, eutrofikasi itu didefinisikan sebagai pengayaan air dengan nutrisi atau hara yang berupa bahan anorganik, unsur hidrogen dan fosfat yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan mengakibatkan terjadinya produktivitas primer perairan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eutropik merupakan perairan yang mengandung organisme dan bahan air dalam jumlah besar. Air dikatakan eutropik jika konsentrasi total fosfat atau TP dalam air berada dalam rentang 35 sampai 100 UG per liter. Tentu saja ini berdampak bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada dalam perairan dan juga tercemar. Dapat berdampak kepada keanekaragaman ikan. Contohnya jika ada limbah, mungkin ada ikan yang memang sanggup bertahan satu jenis. Jika memang tidak terkena limbah, mungkin ada ratusan jenis. Tapi karena di situ terkena limbah hanya beberapa jenis saja yang bertahan, sehingga rantai makanan di situ tidak akan seimbang, sehingga lama-kelamaan pasti ekosistem di situ akan terganggu. Kemudian soal terakhir, hadis tentang menjaga lingkungan. Tentunya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuang limbah sembarangan ataupun mencemari dan mengotori lingkungan, terutama di perairan. Ada dalilnya, yaitu artinya agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Tentu saja hadis ini juga berkaitan dengan tercemarnya air, kotornya air, dan juga Allah melarang untuk membuang sampah di air yang dapat mengakibatkan terganggunya makhluk hidup lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.